Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Oke, di video kali ini Mas Eka masih akan memberikan atau berbagi informasi seputaran tentang KJP. Kali ini kita akan sharing atau berbagi permasalahan-permasalahan yang sering banget terjadi pada saat pendataan KJP. Padahal KJP ini adalah sebuah hajatan ya, yang dilakukan setahun 2 kali ya, atau per 6 bulan sekali atau per semester sekali, yang itu pasti dilakukan gitu selama aturannya masih ada dan programnya masih berjalan ya, dari mulai KJP yang seperti dulu sampai dengan KJP yang saat ini gitu ya. Nah, ada beberapa permasalahan yang memang perlu diketahui oleh para warga sekolah agar tidak miskomunikasi, dan ini dijadikan sebagai edukasi agar para warga juga memahaminya gitu. Jadi bahwa pendataan KJP ini tidak instan dan tidak semudah yang dibayangkan gitu. Ternyata di balik layarnya itu rumit dan ngejelimet gitu ya. Tidak semudah yang dilihat. Oh, daftar cuma ke sekolah atau daftar di verifikasi sekolah kemudian saya nanti akan cair. Tidak seperti itu. Nah, di video kali ini Mas Eka akan mencoba untuk berbagi permasalahan yang sering terjadi pada saat pendataan KJP gitu ya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channel Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Dan para warga sekolah juga bisa join di Telegram Mas Eka di sini ya. Karena biasanya Mas Eka akan melampirkan undangan, memberikan informasi undangan KJP, KJMU, BPMS, dan juga PPDB ataupun DTKS nantinya ya. Oke, permasalahan-permasalahan yang sering banget terjadi pada saat pendataan KJP. Pada dasarnya hanya ada dua permasalahan ya. Ada dua yang Mas Eka garis bawahi gitu ya. Sebenarnya banyak tuh, dari dua ini aja pasti nanti akan banyak turunannya gitu. Permasalahan yang pertama adalah permasalahan data, yang kedua adalah permasalahan sistem KJP-nya ya. Dimana kalau data berkaitan dengan peserta KJP-nya, sementara di sistem adalah permasalahan pendataan di instansi atau di sekolahnya. Ini dua hal yang selalu terulang setiap tahun ya. Mudah-mudahan sih lebih baik lagi lah ya. Nih, kita bahas dulu dari data. Nah, kalau dulu mendaftar DTKS itu pertama kali muncul datanya itu memang dari Dinas Pendidikan ya. Waktu itu masih Dinas Pendidikan, kalau tidak salah belum ada udah ada Pempa Tope atau belum, saya lupa. Nah, itu muncul sama tuh misalkan dari satu sekolah ada 300 anak, yang keluar hanya 35 anak. Berarti 35 anak itulah yang pertama diverifikasi. Itu dulu tuh pertama ketika Pak Jokowi dilantik kalau tidak salah menjadi Gubernur DKI Jakarta. Nah, itu dulu ya. Kemudian di tahap berikutnya sekolah menginput ya. Jadi orang tua datang langsung ke sekolah. Nah, itu semua berbondong-bondong masuk semua tuh, pengen dapat deh. Siapa yang nggak pengen dapat ya, dapat duit tiap bulan dari KJP tersebut. Mau kaya mau miskin ya ajuin aja kan, begitu. Banyak tuh dulu tuh seperti itu. Nah, berjalannya waktu data itu berproses dan berubah. Sekitaran di tahun 2019 atau di tahun 2020 masih lupa. Pokoknya sekitaran tahun itu sudah mulai dilakukan melalui DTKS. Nah, DTKS dulu namanya PMOTM kalau nggak salah ya. PMOTM, miskin orang tidak mampu gitu ya, fakir miskin orang tidak mampu, pendataan itu kemudian berubah nama jadi DTKS kalau tidak salah seperti itu ya. Nah, DTKS inilah yang kemudian sumber datanya digunakan oleh Pempa Tope, karena kalau yang sebelumnya dari Dinas Pendidikan diturunin sekolah-sekolah tinggal memverifikasi, kemudian berjalannya waktu sampai dengan 2019 atau 2018 itu sekolah yang menginput. Wah, pada saat sekolah menginput itu bener-bener kewalahan sekolah gitu kan, karena tugas atau fungsi dari sebuah lembaga pendidikan sekolah jadi berubah tuh ya. Pada saat pendataan KJP, gurunya wajib survei, padahal dia juga mengajar, padahal dia juga membuat administrasi pembelajaran. Kemudian sekolah juga yang seharusnya tidak menginput yang instrumen-instrumen sosial seperti penghasilan dan segala macamnya, itu sekolah harus menginput gitu. Jadi kayak sekolah mensurvei gitu, padahal sekolah kan lembaga pendidikan, bukan lembaga sosial seperti itu gitu ya. Nah, ini udah beralih fungsi nih, itu berjalan terus, kemudian digeser, dialihkan ke dinas sosial. Nah, datanya bersumber dari DTKS itu yang dikelola oleh dinas sosial. Bukan hanya dari DTKS saja sebenarnya, ada 11 sumber data yang digunakan untuk sumber data KJP. Apa aja itu sudah Mas Eka bahas di video sebelumnya. Kita akan mempersempitnya di DTKS ini ya. Nah, di DTKS ini datanya ini kan semua orang pasti juga pengen kan, karena tahu nih sumber bantuan atau sumber
data untuk KJP ini ya dari DTKS. Ya orang berbondong-bondong juga untuk masuk DTKS, untuk daftar DTKS nih. Ketika lu udah daftar DTKS, data ini kan di cross check lagi kan. Ini banyak data yang di lapangan dengan realnya juga jauh berbeda gitu. Di lapangan dia memiliki kendaraan mobil, kemudian rumahnya mewah dan segala macamnya, tapi masih terdata di DTKS gitu lah. Nah ini bagaimananya mereka tidak terlalu banyak bisa ngomong karena mereka bukan bagian dari dinas sosial ya. Nah mungkin di lapangannya lagi yang lebih ditekankan lagi gitu untuk kayak di sensusnya, kemudian petugas-petugas verifikasinya mungkin itu harus lebih ditekankan lagi atau lebih real lagi gitu kan. Selama ini kan kita tidak tahu nih pendataannya seperti apa, kemudian verifikasinya seperti apa. Kalau kemarin itu Mas Eka ngobrol sama RT-nya, itu diturunkan sekarang ini. Jadi dari DTKS yang dari Kemensos turun ke Dinas Sosial, kemudian Dinas Sosial turun lagi ke pendamping sosial yang ada di kelurahannya masing-masing. Kelurahan kemudian membuat grup-grup DTKS-nya itu, misalkan kayak RT-nya segala macam, itu diturunkan lagi untuk diverifikasi untuk saat ini ya. Tapi sebelum-sebelumnya Mas Eka kurang tahu, karena itu kemarin Mas Eka ngobrol sama salah satu RT juga ya, yang ngobrol seperti itu gitu kan. Ini permasalahan DTKS seperti apa? Iya sama gitu. Mereka pada saat muskul ditanyakan, nah diverifikasi. Nah ada beberapa oknum yang memverifikasi itu yang justru tidak jujur gitu. Bahkan ada yang lucunya lagi, ada yang komen juga di video sebelumnya itu, Mas teman saya salah satu dari petugas ininya gitu ya, misalkan dia yang memverifikasi, dia memiliki ya mampulah gitu kan, memiliki dan mampu, tapi dia checklist sendiri oke gitu kan, artinya manipulasi juga kan gitu. Nah harusnya yang turun di lapangan itu memang benar-benar ya real yang dilihat gitu. Kalau memang dia mampu ya mampu gitu, jangan tembang pilih gitu. Nah ini oknum-oknum ini yang harus ditindaklanjuti gitu ya. Tidak semuanya seperti itu, tapi memang ada beberapa oknum yang seperti itu, ya itu yang harus ditindaklanjuti. Nah akhirnya datanya tidak benar-benar real, nyata gitu. Padahal konsepnya sudah bagus gitu kan, semua bersumber dari satu data, tapi data ini kan masih perlu diolah lagi, kemudian pengambilan data dari sumber yang di bawahnya juga harus diperbaiki lagi, sehingga kemarin itu banyak data yang dihapus dari DTKS gitu kan. Bukan hanya di DKI aja, di Kemensos juga demikian, banyak yang dihapus gitu, karena banyak yang memiskinkan diri dalam tanda kutip, ya udah dihapus aja gitu kan. Tinggal kalau memang kenyataannya memang dia dia layak untuk terdaftar di DTKS, ya konfirmasi gitu. Kalau misalkan dia tidak layak di DTKS, artinya dia orang mampu tapi daftar DTKS, mau konfirmasi tinggal nanti diverifikasi gitu loh ya. Nah ini data ini yang saat ini justru malah kacau gitu, bukan kacau ya, hilang tanpa konfirmasi. Jadi pada saat sosialisasi KJP ke sekolah-sekolah dengan realnya di lapangan itu berbeda gitu kan. Waktu sosialisasi bilangnya tidak menggunakan desil gitu kan, terus pada saat sudah di lapangan beredar info lagi pakai desil dan segala macam. Kemudian kita juga tidak diinformasikan bahwa akan ada cleansing atau ada pengurangan atau ada pembersihan data gitu kan. Tiba-tiba datanya hilang dari KJP, bahkan arahnya lagi di tahun sebelumnya kita tidak dikonfirmasi sekolah ini udah diverifikasi loh, udah di tab disetujui, kemudian hilang. Udah di tab disetujui nih, orang tua sudah ngasih berkas, sudah diverifikasi, udah sampai disetujui, dicek namanya ada, terus tiba-tiba datanya hilang, kemudian datanya langsung berubah lagi, dibatalkan atau ditolak tanpa konfirmasi terlebih dahulu atau tanpa penjelasan terlebih dahulu. Nah sekolah yang ada di sekolah yang menjadi ujung tombak itu bingung untuk menjelaskan ke orang tua karena gara-gara data ini. Ini permasalahan yang selalu berulang-ulang, itu di tahun 2022 tahap 2 kemarin lebih parah. Nah di tahun yang ini banyak, hampir ada kalau informasi yang saya dapatkan 1,1 juta DTKS itu dihapuskan ya. Berarti yang kemarin dapat KJP dari DTKS yang bermasalah itu pasti kena tuh imbasnya tuh ya. Nah sekarang banyak nih. Nah itu juga tidak diberitahu. Tiba-tiba muncul lah nama DTKS di web sekolah nih. Di web sekolah muncul nama-nama DTKS-nya. Hilang, sekolah tidak diberitahu dulu kan. Ya kalau misalkan nanti kalau di briefing dulu kan enak gitu. Kalau atau diberi pengarahan dulu oleh pihak-pihak yang berwenang kan enak. Ini nanti datanya ada cleansing ya, terus kemudian kalau memang ada orang tua yang komplain dan segala macam, arahkan ke sini kan enak ya. Ini nggak ada. Jadi begitu tanggal 23 atau tanggal 22 Februari 2023 itu diumumkan, namanya hilang. Kita umumkan ke publish gitu kan, ke orang tua murid dan segala macam. Mungkin sekolah yang
geraknya cepat gitu kan, langsung mengumumkan. Ada juga sekolah yang menunggu instruksi dari P4OP. Nah, ketika instruksinya datanya sudah keluar, baru instruksinya keluar nih. Jadi datanya dulu udah disampaikan, instruksi baru keluar, diarahkan pertama kali ke Pusdatin gitu. Ketika di Pusdatin ternyata wah di sono ngebledak gitu ya. Ngebludak di hari Senin tuh, masih ingat banget. Itu penuh, dikonfirmasi ya suruh balik masing-masing lagi. Jadi bingung nih orang tua. Nah, data ini yang bermasalah. Nah, selain dari data itu tadi, datanya itu ya, mudah-mudahan di tahap berikutnya atau di KJP di tahun-tahun berikutnya datanya bisa lebih berkualitas lagi dan bisa ini lagi ya, diperbaiki lagi gitu, sehingga tidak terjadi kekacauan yang seperti tahap-tahap sebelumnya atau tahap ini gitu ya. Nah, yang kedua permasalahannya adalah itu tadi data ya, yang berkaitan biasa suara gini intermezzo atau iklan. Nah, itu data tadi. Kalau misalkan data itu kan langsung berkaitan dengan penerimanya gitu, data-data penerima, calon penerima KJP-nya. Nah, dan sekarang yang perlu ketahui ini oleh para warga sekolah adalah sistemnya ya. Jadi bukan hanya peserta calon penerima KJP Plus-nya aja yang pusing soal data gitu kan. Kok data saya hilang, kok data saya nggak ada, kok tiba-tiba data saya nggak ditemukan, saya harus mundar-mandir bolak-balik di pingpong sana sini. Bukan hanya para warga aja yang bingung, bahkan pihak sekolah atau operator sekolahnya juga pusing. Ya, pusingnya kenapa? Pertama, sistemnya itu parah banget gitu kan. Di awal-awal kemarin tuh pada saat memverifikasi itu bisa satu anak itu bisa lama banget memverifikasinya gitu kan. Memang webnya lemot, kemudian sistemnya ini kok ya namanya mungkin banyak tapi bandwidth dari servernya tidak kuat gitu ya. Jadi serbu banyak orang jadi lemot. Proses verifikasinya jadi jauh lebih lama lagi. Bahkan di jam-jam sibuk tidak bisa diakses. Kemudian setiap mau mengakses pasti error, harus di refresh. Satu orang itu bisa membutuhkan waktu 1 jam mungkin ya, relatif lah. Kalau Mas Eka itu kalau lagi padat-padatnya, satu orang itu bisa setengah atau 1 jam nungguin untuk satu kali proses. Tuh bayangin kalau misalkan muridnya ada 300 dengan sistem yang seperti itu gitu, yang lemot seperti itu, atau nge-refresh mulu, sistemnya masih amburadul seperti itu, ya nggak efektif. Akhirnya kita kan kerjaan banyak ya, bukan hanya mengurus itu aja gitu kan, banyak kerjaan itu, pusing gitu warga sekolah. Mas Eka merasakan, dan Mas Eka yakin teman-teman yang berada di sekolah atau operator sekolah atau TU sekolah yang menjalankan KJP ini juga mengalami hal yang sama gitu. Mudah-mudahan sih di-upgrade lagi sistemnya agar servernya lebih baik lagi, kemudian kita mengaksesnya, kerjanya juga lebih enak. Memang lebih simpel saat ini gitu, tidak banyak proses seperti tahap-tahap sebelumnya. Kalau dulu kan kita harus upload di awal, kalau sekarang kita upload bisa di akhir gitu. Yang penting sudah disetujui oleh dari DTKS dan lain-lain, kemudian kita verifikasi masuk sementara, dari sementara masuk ke persetujuan kepala sekolah, dari persetujuan kepala sekolah masuk ke persetujuan dinas, sampai dengan disetujui udah selesai gitu kan. Kemudian tinggal kita upload berkas-berkasnya, bisa nyambi gitu. Nah, proses ini dari proses DTK, dari data DTKS dan lain-lain ke sementaranya aja prosesnya butuh waktu yang gitu. Pasti ngerjain pada malam, dan bahkan ada yang begadang sampai jam 4 tuh, bayangin tuh. Ini kan nggak diketahui mungkin oleh para warga sekolah yang calon penerima KJP-nya gitu. Itu yang harus diketahui. Makanya ketika para warga datang ke sekolah dengan nada tinggi atau marah-marah, ya petugas yang di sekolahnya juga udah capek sama sistem gitu ya. Terus ngerjainnya juga lama, ditambah omelan. Nah udah tuh lengkap gitu. Makanya datangnya coba baik-baik komunikasi. Makanya banyak yang Mas Eka banyak dengar, wah pihak sekolahnya tidak komunikatif Mas Eka, atau operatornya tidak mau komunikasi, atau TU-nya tidak mau komunikasi gitu. Nah itu tadi faktornya gitu kan. Karena kitanya aja gitu kan, yang mengurusi KJP di sekolahnya aja udah dibuat stres oleh sistemnya dulu gitu kan. Kita mau nginput, mau verifikasinya aja lamanya bukan main, padahal bandwidth dari internetnya itu udah maksimal gitu, tapi memang nggak bisa diaksesnya lama gitu kan. Paling bisa malam, paling bisa dini hari, itu pun ya kan jadi overtime kita kerjanya gitu. Nah ketika ditanyakan dengan hal-hal yang sensitif lagi, ya udah makin membeledak ya, tidak mau berkomunikasi akhirnya gitu. Itu tadi permasalahan yang selalu terulang dan terulang setiap tahunnya, setiap tahapnya. Itu dua tadi ya, data dan sistem. Mudah-mudahan
di tahun berikutnya atau di tahap berikutnya ini bisa lebih baik lagi, terutama di sistem KJP-nya jadi lebih baik lagi, dan datanya bener-bener data yang berkualitas, artinya benar-benar bisa difilter data yang mana layak mana tidak layak gitu ya. Oke, itu aja mungkin informasi yang bisa Mas Eka sampaikan untuk sharing kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan para warga sekolah seputaran tentang KJP ya. Dan seperti biasa, jika ada pertanyaan silahkan langsung tanyakan saja di kolom komentar. Jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe channelnya Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Dan Mas Eka undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.